Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, mantap. Allahu Akbar. Ustazah berharap semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak Ustazah, untuk hari ini kita akan belajar kembali. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya nak. Ayo sama-sama kita tampungkan tangannya dan tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ustazah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Ayo, sama-sama kita simak materi berikut ini yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya nak. Baiklah anak Ustazah, untuk hari ini materi kita adalah Sunan Gunung Jati. Kita akan membahas biografi Sunan Gunung Jati dan peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir 1448 Masehi. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Islamiyah Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sejak remaja, Syarif Hidayatullah tumbuh besar menjadi sosok yang rajin membaca hingga suatu hari menemukan pesan ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah. Namun, ilmu tersebut akan didapatkannya setelah melakukan perjalanan ke satu arah. Dan inilah yang menjadi titik awal pengembaraannya menuntut ilmu. Keinginan untuk memperdalam ilmu agama mengantarkannya berangkat ke Mekah sebagai tujuan utama menimba ilmu. Atas izin ibunya, ia berangkat ke Mekah kendati ayahandanya sudah wafat saat masih kecil. Di Mekah, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Mesir berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syadzili, ulama bermazhab Syafi'i. Kepadanya, Syarif Hidayatullah mempelajari tarekat Syadziliyah. Pengembaraannya mencari ulama dilanjutkannya ke Karawang, Jawa Barat untuk menemui Syekh Bentong, kakek Raden Fatah, Raja Kerajaan Demak. Perjalanan Syarif Hidayatullah menuntut ilmu dilanjutkan ke Kudus kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia disarankan menuju Ampel Denta, menemui Sunan Ampel di Gresik. Disinilah Sunan Ampel bertemu dengan wali songo lainnya, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini berujung pada kesepakatan dan tugas dakwah yang dibebankan kepadanya di Cirebon. Cirebon merupakan daerah pertama di Jawa Barat yang penduduknya beragama Islam. Nama Cirebon muncul setelah Pangeran Cakrabumi bersama Ki Gedeng Alang-Alang membuka perkampungan di daerah Lemah Wungkuk. Desa ini berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai disinggahi pedagang-pedagang asing dari berbagai daerah luar seperti Cina, Arab, Persia, Mesir, dan India. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Kemudian melanjutkan dakwahnya ke Banten.
Usaha dakwahnya cukup berhasil di dua daerah ini. Berada dekat dengan masyarakat pedesaan, karena itu dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa di pusat pemerintahan. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, posisinya sebagai waliul amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Hubungan budaya dengan Tiongkok terjalin berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tian. Menurut legenda, ia putri dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Hongge. Ong Tian lalu diberi gelar Nyi Mas Rara Sumending. Dari pernikahannya ini dikaruniai seorang putra namun meninggal dunia saat masih bayi. Sunan Gunung Jati punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukan sebagai penguasa Cirebon atau sebagai Raja Pandita tahun 1479, selain juga sebagai pemimpin para wali di tanah Jawa yang menjadikan penyebaran Islam, khususnya di Jawa Barat, lebih cepat meluas dan tersebar di pelosok-pelosok desa. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi, umurnya diperkirakan 118 tahun. Yang selanjutnya, peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Gunung Jati berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Usaha dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia dikenal dengan Maulana Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Ia menikah pertama kali dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Pada masa tuanya, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tahun 1483 Masehi. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan yang pertama, mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Yang keempat, membentuk pasukan Jayabaya. Yang kelima, menjalin hubungan dengan kerajaan Demak dan Banten. Peran Sunan Gunung Jati yang kedua adalah melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sunan Gunung Jati membuktikan kearifannya dalam mengkompromikan budaya Islam dan budaya lainnya. Keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam. Sejumlah benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton membuktikan percampuran budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Berikut adalah sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Yang pertama, merakyat. Sunan Gunung Jati dalam pepatah petitihnya atau nasihatnya adalah ingsun titip tajung lan fakir miskin. Aku titip tajung atau musola dan fakir miskin. Pesan ini menggambarkan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan hubungan sosial sesama makhluk. Sikap positif yang kedua adalah pemimpin arif dan bijaksana. Sebagai waliullah yang punya ketajaman batin dan melihat persoalan dan masalah,
Sunan Gunung Jati adalah sosok yang arif dan bijaksana, mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari kearifannya. Misalnya, saat tuanya ia menyerahkan kepemimpinannya kepada keturunannya untuk menjadi pemimpin sekaligus tokoh agama, dan menjadikan Banten dari kadipaten menjadi kesultanan setelah putranya Sultan Hasanuddin tumbuh besar. Sikap positif yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sunan Gunung Jati menyampaikan Den welas ing sapapada, hendaklah menyayangi sesama manusia, yang menggambarkan ia adalah sosok yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Sikap positif yang keempat, santun dan toleran. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan, ia melakukan upaya-upaya untuk menghargai budaya, tradisi yang datang dari luar, dan individu-individu yang berlainan agama. Dari kebijakan politiknya, ia menjadikan pelabuhan Muara Jati dan Talang, dua pelabuhan zaman kerajaan Cirebon, sebagai pelabuhan yang terbuka untuk semua etnis dan suku bangsa. Nah, anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah semuanya dapat memahami materi yang sudah ustazah sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, silakan hubungi ustazah ya nak. Karena ini adalah materi terakhir yang akan kita pelajari pada kelas 6 ini. Anak ustazah, tetap semangat dan jaga kesehatannya ya nak. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.